Teman-teman tahu tidak, apa sih korupsi itu? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Maka itu didefinisikan korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan dana, penjualan, pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Terdapat juga bentuk-bentuk perilaku korupsi, yaitu seperti suap, pemesaran, penggelapan dana, penipuan, nepotisme, dan konflik kepentingan. Teman-teman, dalam kehidupan kita perlu memiliki sikap integritas. Integritas merupakan salah satu nilai moral yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Orang yang berintegritas akan selalu berusaha untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Mereka juga akan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak akan menyalahkan orang lain. Dalam suatu negara pasti memiliki sejarah korupsi. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu Indonesia juga memiliki sejarah korupsi. Meskipun begitu, upaya pemberantasan korupsi juga sudah dilakukan sejak lama. Berikut beberapa catatan sejarahnya. Di masa Orde Lama lahir peraturan pertama terkait anti korupsi pada 1957, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957. Fokusnya saat itu menyelidiki aset mencurigakan pejabat atau URL yang tidak valid dihapus. Di masa Orde Baru, Presiden Soekarno membentuk beberapa lembaga untuk pemberantasan korupsi. Namun pada masa pemerintahan Soeharto, korupsi justru dianggap sebagai hal yang lumrah. Upaya pemberantasan korupsi terus berjalan hingga sekarang. Meskipun demikian, korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Teman-teman, setiap orang yang melakukan korupsi tentu ada faktor penyebabnya. Mari kita belajar sama-sama apa saja penyebabnya. Penyebab faktor internal diantaranya yang pertama sifat serakah atau tamak dan rakus manusia, yang kedua gaya hidup konsumtif, dan yang ketiga moral yang lemah. Penyebab faktor eksternal diantaranya yang pertama aspek sosial, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek hukum, yang keempat aspek ekonomi, yang kelima aspek organisasi. Faktor penyebab korupsi diantaranya yang pertama ada faktor ekonomi, diakibatkan karena adanya gaji rendah, sistem ekonomi yang lemah. Yang kedua, faktor politik diakibatkan karena lemahnya penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, faktor sosial budaya diakibatkan karena lemahnya sistem pendidikan moral dan gaya hidup konsumtif. Dan yang keempat, faktor individu diakibatkan karena adanya keserakahan dan kurangnya integritas.